Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang saya ingin mencoba. Jadi saya akan membuat bagaimana jarum penunjuk ini menunjukkan angka tertentu. Nah, ini hanya nanti karena belum boleh ke lab, jadi ini saya tunjukkan bagaimana cara penggunaannya dulu. Nanti kalau sudah boleh ke lab, nah nanti bisa langsung digunakan. Nah, ini contohnya. Misal saya melakukan pengukuran. Ini ya, misalnya saya melakukan pengukuran terhadap sebuah sumber tegangan. Akhirnya saya akhirnya didapatkan. Nah, nanti jarum penunjuk menunjukkan ke arah sini. Oke. Nah, ini misalnya jarum penunjuk saya kasih warna biru ya. Misalnya jarum penunjuk menunjukkan arahnya di sini. Nah, ini contoh misalnya jarum penunjuknya di sini, berarti di sini ya. Nah, kemudian kita disuruh membaca berapa tegangan di situ. Sedangkan yang kita pakai di sini, nah misalnya waktu itu kita memilih batas ukurnya, saya kasih warna merah ya, adalah 10. Atau yang lain lah. Tadi kan kita sudah menggunakan 10. Nah, ini misalnya saya milih batas ukurnya 50. Batas ukur kita sudah dapatkan 50 volt. Nah, sekarang maksudnya waktu pengukuran itu jarum menunjukkan angka di sini ya. Di sini, jarumnya di sini menunjukkan di skala segini, kemudian batas ukurnya 50. Sekarang pertanyaannya, hasil pengukuran, berapa tegangan hasil pengukuran ini? Nah, kita bisa langsung lihat cara mudahnya seperti ini. Nah, di sini batas ukur yang kita pakai adalah 50 volt. Maka kita lihat skala maksimum di sini yang sama dengan batas ukur, yaitu 50 volt. Maka ini akan lebih mudah. Jadi batas ukur dan skala maksimum kita usahakan sama, supaya kita bisa membaca multimeter analog ini lebih mudah. Nah, tadi batas ukur 50, maka di sini skala maksimum saya pakai 50. Nah, oke, saya pakai 50, maka kita lihat ini menunjukkan angka berapa dengan skala maksimum 50, yaitu 30. Maka kita bisa menjawab bahwa hasil pengukuran jarum pengukuran ada di sini itu adalah 30 volt. Dengan skala maksimum 50, kemudian batas ukurnya 50 volt. Nah, sehingga kita tidak perlu menggunakan perhitungan ini lagi. Ya. Oke, kita hitung. Kalau misalnya kita hitung. Tadi kan kita sudah bisa jawab, jawabannya adalah 30 volt. Nah, kita buktikan menggunakan rumus itu. Oke ya. Sama dengan skala yang ditunjuk tadi kan di sini ya. Nah, ini adalah 30. Skala yang ditunjuk adalah 30. Dibagi skala maksimumnya berapa? 50 tadi ya. Skala maksimum ini adalah 50. Kali batas ukurnya ini ya, 50 volt. 50 volt. Hasilnya berapa? Nah, ini kan 50 sama skala maksimum sama dengan batas ukur sehingga bisa dicoret, maka hasilnya adalah 30 volt. Nah, ini adalah hasil pengukuran. Nah, ini adalah jikalau jarum penunjuknya ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari ini hanya contoh saja, nanti silahkan lebih diperdalam ya bagaimana pembacaan multimeter untuk voltmeter ya terutama. Nah, oke.
Dan ini bisa dipilih ya. Nah, usahakan, saran saya, kalau misalnya membaca voltmeter, itu pastikan bahwa skala maksimum di sini ada 3 skala maksimum 10, 50, dan 250. Nah, usahakan nanti menggunakan batas ukur 10, 50, dan 250. Dalam artian, jikalau tegangan yang kita ukur, kita bisa memperkirakan, misalnya tegangan yang kita ukur adalah 50 di bawah 10, maka kita gunakan skala atau batas ukurnya adalah 10 ya, supaya hasilnya lebih teliti. Meskipun 50, 250 pun bisa, tapi kita gunakan batas ukur yang mendekati angka atau tegangan yang kita ukur. Tapi jikalau tegangan yang kita ukur itu misalnya lebih dari 10, tapi kurang dari 50, maka kita menggunakan batas ukur yang 50. Misalnya 40 volt, maka kita gunakan yang 50. Kalau lebih besar lagi, di atas 50, misalnya 100 volt, kita menggunakan yang skala 250. Nah, pastikan nanti batas ukur di sini ini sama dengan skala maksimum. Nah, ini akan lebih mudah dalam melakukan pengukuran. Jadi kita tinggal baca jarum yang di sini menunjukkan jarum berapa. Kalau kita menggunakan skala maksimum 250, batas ukur 250, maka yang kita cukup membaca yang bagian atas saja. Seperti itu. Nah, oke, itu adalah contoh penggunaan voltmeter. Ya, baik DC maupun AC hampir sama ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembacaan atau penggunaan voltmeter yang ada di multimeter analog. Ya, oke, sekian. Terima kasih.